Tapi bagaimana untuk porang? Apakah porang ada harga standar patokan dari pemerintah saat ini? Nah, sementara porang itu kan komoditas ekspor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali dengan Aksara Agro and Farm. Kali ini Aksara Agro and Farm akan menyampaikan atau bercerita masih tentang budidaya porang. Lebih tepatnya judul yang akan kita angkat kali ini itu tentang penentuan harga dasar porang. Itu merupakan kewajiban dari pemerintah, teman-teman. Nah, jadi sudah saatnya itu pemerintah harus turun tangan sebelum kejadian. Artinya jangan sampai nanti pemerintah ambil sikap atau memberikan suatu tindakan saat sudah kejadian. Nah, jadi pertanyaan pertama ini juga kemarin juga karena saya merespon dari video sebelumnya, itu apakah porang itu ada harga standar patokan dari mana? Dari pemerintah gitu. Nah, yang selama ini mungkin teman-teman petani pada umumnya tahu itu kan harga dominan lebih ditentukan oleh dari pabrik itu sendiri, sehingga petani, khususnya yang petani kapasitas kecil, artinya lahannya tidak luas, itu juga agak lebih mumet lagi dibandingkan petani yang lahannya luas. Dikarenakan selama ini itu harga masih dominan ditentukan oleh perusahaan atau pabrik. Nah, jadi kalau pabrik itu katakanlah sekarang itu membeli umbi porang dari petani, semisal dengan harga 1.800 sampai 2.000 bahkan 2.500, dan informasi terakhir ini di bulan Oktober itu sudah mendekati bahkan di kepala 3.000-an, yaitu wajar dikarenakan karena sudah mendekati musim tanam lagi, teman-teman. Tetapi satu sisi yang lain itu tidak wajar, bahkan keterlaluan sekali. Bahkan bisa saya sebut harganya itu tidak sangat manusiawi. Kenapa? Ya, saya menyampaikan dua sisi ya teman-teman. Satu sisi kenaikan harga menjelang musim tanam itu wajar ada kenaikan, meskipun hanya kenaikannya sekian ratus dalam setiap hari atau setiap pekannya. Akan tetapi satu sisi yang lain itu sangat tidak manusiawi. Ya, jadi versi dari kami kenapa sangat tidak manusiawi, karena seperti ini teman-teman. Silahkan nanti teman-teman silahkan berkomentar pasti, dan ini ada pro dan kontra. Jadi harga saat ini itu adalah harga saat dimana kita petani memulai budidaya. Jangan sampai nanti harga tinggi itu baru kita tanam. Jadi yang menurut saya itu tidak manusiawi itu dikarenakan petani itu yang ngikut aja dari harga pabrik. Sementara harga tepung, glokomanan itu kan sebenarnya menjadi acuan juga, salah satu menjadi acuan. Akhirnya dari tepung glokomanan harganya berapa, kemudian chip kering atau serpih porang itu harganya berapa, baru ke umbinya itu sendiri. Nah, tetapi ada sisi positifnya, saat ini sebenarnya itu merupakan saat yang tepat kita untuk memulai budidaya. Jangan sampai teman-teman itu yang sekarang patah semangat, lalu nanti semangat lagi pada saat harga porang itu sudah grafiknya naik lagi. Nah, itu jadi malah rugi teman-teman kalau seperti itu. Nanti pada saat video setelah ini kita juga akan membuatkan video tentang apakah betul porang itu sebagai komoditas pertanian yang nilai jualnya itu naik turun. Itu akan nanti saya analogikan dengan pergerakan harga emas, teman-teman. Nah, jadi kita juga kadang sering kebalik, mulai tanam saat tanaman itu sedang viral, teman-teman, atau saat harga itu sudah tinggi. Nah, itu realitanya kita itu memang seperti itu. Nah, jadi ada yang sudah stop musim ini, ada yang masih lanjut musim ini, dan menurut saya kita sebagai memang mental petani itu tidak usah terlalu cengeng menyikapi perubahan atau fluktuatif harga yang sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar. Porang itu juga sebenarnya sangat-sangat mudah untuk dibudidayakan. Bisa ditanam di mana saja dan lebih mudah perawatannya, teman-teman. Nah, kenapa tadi saya bilang tentang pemerintah yang harusnya musim ini sudah harus segera turun tangan, itu karena seperti ini, teman-teman. Ya memang sebelum saya cerita ke situ,
memang pemerintah sudah ambil sikap kemarin saat beberapa 1 tahun kemarin itu, 2 tahun yang lalu itu ekspor serpih porang atau cipurang itu di stop sepihak dan tiba-tiba oleh Tiongkok. Nah setelah itu baru pemerintahan bertindak seperti itu teman-teman. Dan akhirnya kita yang mengikuti keinginan buyer dan itu dari Tiongkok saja. Nah sebenarnya sudah bersikap seperti itu, bahkan sudah membantu lolosnya 5 perusahaan yang lolos ke ACC untuk kegiatan ekspor yang sudah dibuka lagi ke Cina per 20 Juni tahun ini atau tahun 2022 ini teman-teman. Nah terus terkait harga dasar yang juga turut ditentukan oleh pemerintah, itu seperti ini teman-teman. Kita coba lihat komoditas pertanian lainnya. Nah seperti padi, jagung, kedelai, dia kan masing-masing mempunyai harga standar yang relevan lah. Dan itu sudah diatur oleh pemerintah. Padi kering berapa, yang siap giling harga berapa, padi dari sawah itu harga berapa. Begitu pula dengan jagung dan singkong. Sehingga contoh dari ketiga komoditas itu sudah ada patokan dasarnya, harga dasarnya oleh pemerintah teman-teman. Nah tapi bagaimana untuk porang? Apakah porang ada harga standar patokan dari pemerintah saat ini? Nah, sementara porang itu kan komoditas ekspor. Bahkan transaksi jual beli komoditas barang jadi olahan dari umbi porang itu di luar negeri standar transaksinya menggunakan mata uang dolar teman-teman. Dan harganya mahal. Nah, itu semua tentunya sebelumnya sudah melalui riset dan kajian yang cukup matang. Mulai dari proses pembelian umbi yang dilakukan oleh pabrik sampai pembuatan chip kering porang. Nah, bahkan sampai proses pengolahan tepung sampai diangkut ke luar negeri. Nah, kalau pabrik itu membeli umbi porang dari petani dengan harga 1.800, 2.000, 2.500, bahkan di Oktober menjelang musim tanam porang itu menyentuh di angka 3.000-an, itu masih sangat tidak manusiawi. Nah, kenapa saya sebut tadi di awal juga seperti tidak manusiawi? Karena kalau porang itu komoditas lokal, untuk kebutuhan lokal, bukan untuk kebutuhan ekspor, ya tidak kaget dan tidak masalah jika pabrik itu membeli itu di harga 2.000, 3.000 teman-teman. Nah maka oleh sebab itu, berhubung porang ini merupakan komoditas ekspor dan sangat digaung-gaungkan oleh Presiden Pak Jokowi kemarin, ya tentunya pemerintah segera ambil peran, harus berperan dalam tahap selanjutnya, yaitu menentukan standar harga dasar umbi porang. Jadi kenyataannya meskipun semakin banyak pabrik di setiap kabupaten, di setiap kota dan provinsi, hal itu sama sekali kalau menurut kami itu tidak tidak menjamin harga umbi porang mencapai standar yang relevan dan saling menguntungkan. Yang dibilang kami saling menguntungkan itu pabrik untung, perusahaan untung, tapi dalam persentase yang proporsional teman-teman. Jadi jangan sampai petani terlalu untung, pabrik atau perusahaan untungnya sedikit, begitu pula sebaliknya. Jangan sampai pabrik untungnya terlalu banyak, petani juga untungnya terlalu sedikit. Sehingga saya menyebutnya tadi dengan istilah proporsional keuntungan dari kedua pihak itu. Nah, sehingga jangan sampai di saat petani porang panen raya, semua pabrik seakan-akan terlihat kompak melakukan gerakan pabrik tutup berjamaah. Nah, sementara memang kalau dari versi pabrik itu sebenarnya tidak tutup berjamaah, tetapi memang sudah melakukan penjadwalan penerimaan umbi porang dari petani. Jadi sudah dijadwalkan mengingat kondisi gudang masing-masing teman-teman. Dan tentunya sudah kita ketahui bersama bahwa memang pabrik akan memprioritaskan petani mitra yang diterima terlebih dahulu di pabrik atau di gudang pabrik, tiap-tiap pabrik teman-teman. Nah, jadi itu realita yang ingin kami sampaikan dari Aksara Agro & Farm. Memang pemerintah kemarin sudah sangat membantu saat kejadian porang itu di stop sepihak dan tiba-tiba oleh Tiongkok. Dan pemerintah langsung turun tangan, langsung melakukan komunikasi resmi ke pemerintah Tiongkok. Dan alhamdulillah memang ada solusi meskipun perlu proses 1 tahun lebih. Sehingga tanggal 20 Juni 2022 ekspor porang itu kembali dibuka ke Tiongkok dari Indonesia. Kemudian langkah bagus pemerintah berikutnya, alhamdulillah sudah ada persetujuan 5 perusahaan yang lolos ke ACC. Semoga harapannya musim depan semakin banyak perusahaan yang lolos ke ACC
Tetapi masih ada PR dari pemerintah, yaitu penentuan harga dasar umbi porang itu sendiri. Mengingat apa? Di padi, kedelai, jagung, singkong itu ada harga dasar, itu aja untuk pasar lokal. Sementara kalau porang itu kan pasarnya ekspor, sehingga harusnya itu juga ada harga dasar juga yang ditentukan oleh pemerintah itu teman-teman. Nah, mungkin itu teman-teman. Nanti pada video selanjutnya kita akan bercerita lebih lanjut masih tentang dunia porang, khususnya itu tentang ini teman-teman. Siapa yang paling untung atau paling untung banyak dari panen porang tahun ini atau tahun 2022. Simak terus video dari Aksara Agro and Farm. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.